Halo teman-teman para penonton YouTube, sahabat Positive Vibe Channel, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dalam limpahan nikmat dan karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberi kebaikan di dunia sampai ke akhirat. Oke, kali ini kita akan membahas video yang lagi viral ya, dan patut untuk dikomentari untuk mencerahkan kita semua. Simak videonya sampai selesai. 1. Apakah Bapak Dudung Abdurrahman sedang menyamakan Tuhan dengan orang atau orang Arab atau dengan manusia? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan di garis bawahi adalah ya, kita itu pertama harus ngerti dulu orang itu ngomong apa, dia itu membahas tentang apa. Nah, baru dari situ kita bisa ngerti maksudnya. Ya, ingat dulu kalau kita sekolah, ya, kalau kita sekolah dulu, itu kan ada judul, ada rumusan masalah, ada ruang lingkup, ada metode yang digunakan ya dalam penelitian atau suatu karya ilmiah. Kenapa kok dibuat gitu? Supaya nggak melebar, supaya ngerti maksudnya tentang apa, cakupannya apa, dan supaya nggak salah paham. Kedua, ya, kalau kita baca surat Al-Kahfi, ya, di situ kan disebut kalau Dzulqarnain itu ketemu suatu kaum yang tidak ngerti suatu pembicaraan, ya, yang tinggal di daerah diapit oleh dua gunung itu. Tapi menariknya di surat Al-Kahfi itu Allah mengutip pembicaraan antara kaum itu dengan Dzulqarnain, bahwa kaum itu ngomong meminta pertolongan pada Dzulqarnain, Dzulqarnain, tolong buatin dong tembok antara kita dengan mereka, karena Ya'juj Ma'juj itu sekalinya datang ngerusak aja bawaannya. Terus dijawabkan sama Dzulqarnain, oh ya, oke, tak buatin, kamu gak usah bayar sama aku, gampang itu, tak buatin yang lebih baik daripada itu, yaitu dinding besi berlapis tembaga. Artinya apa? Dzulqarnain ketemu suatu kaum yang tidak ngerti pembicaraan, atau mungkin karena faktor terisolasi sehingga bahasa daerahnya Dzulqarnain tinggal itu tidak nyampe ke mereka, sehingga mereka itu di daerah yang terasing itu aja Dzulqarnain nyambung. Nah, bagaimana dengan kita menanggapi, menyikapi ucapan dari Bapak Dudung ini? Masa kita nggak nyambung? Dia ngomong dengan bahasa kita dengan mudah dan sederhana. Dia kan tidak sedang membicarakan sesuatu yang temanya tinggi, tidak sedang membicarakan sesuatu yang berbobot. Biasa aja ngobrol berdua antara dirinya dengan Om Deddy Corbuzier. Nah, pertanyaannya tadi, apakah Bapak Dudung Abdurrahman menyamakan Tuhan dengan orang atau dengan orang Arab atau dengan manusia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sama sekali. Kenapa? Kalau kita perhatikan kalimatnya Bapak Dudung itu, karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Kita pecah aja kalimatnya, ya. Karena Tuhan kita itu bukan orang. Betul apa enggak? Betul, karena Tuhan itu bukan orang. Kedua, karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Betul enggak? Betul juga, karena Tuhan kita memang bukan orang Arab. Adapun sangkaan-sangkaan yang mengarahkan pada, loh, berarti Tuhan itu orang selain Arab gitu kan. Gitu. Misalnya seperti itu, sangkaan, yaitu tidak tepat. Kenapa? Karena bukan itu yang dimaksud oleh Bapak Dudung Abdurrahman. Dia bukan bicara tentang itu. Jadi Bapak Dudung Abdurrahman itu sama sekali tidak menyamakan Tuhan dengan orang sama sekali. 2. Apakah Bapak Dudung Rahman itu benci Islam hanya karena dia tidak seret menggunakan bahasa Arab dalam berdoa setelah sholat? Jawabannya sederhana, tidak sama sekali. Beliau di situ menjelaskan secara jelas bahwa beliau itu berdoa setelah sholat. Berarti beliau mengerjakan sholat.
Ya, yang pasti sholat fardu, dan mungkin juga ketambahan sholat-sholat sunnah. Yang jelas beliau berdoa setelah sholat. Kedua, Bapak Dudung Abdurrahman itu berdoa dengan menyebut, ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah saya kemampuan untuk membantu dan menolong orang lain. Artinya, Bapak Dudung Abdurrahman itu meminta kemampuan dan kekuatan kepada Allah untuk bisa membantu dan menolong orang lain. Apakah itu benci Islam? Aku rasa enggak ya, Kenapa? Karena dia dengan sangat tawaduk untuk menolong orang saja, orang lain. Itu butuh bantuan, pertolongan, kemudahan dari Allah. Dan itu dibenarkan oleh Om Deddy, ya, bahwa kita semua nggak akan bisa melakukan apapun kecuali kalau Allah memberikan pertolongan dan bantuannya, apapun itu. Sehingga kalau disebut Bapak Dudung itu benci Islam hanya karena tidak sreg menggunakan bahasa Arab dalam berdoa, aku rasa itu tidak nyambung. Ketiga, kenapa Bapak Dudung Abdurrahman menggunakan kata seperti karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Ya, kita itu harus tahu ceritanya apa, bahasnya apa. Ya, itu kenapa videonya harus ditonton dengan lengkap. Di video itu dijelaskan bahwa Bapak Dudung Abdurrahman itu melihat ada fenomena orang-orang yang Islam yang gayanya itu Arabik gitu ya, sok Arab ya, sok soleh, sok paling beriman, sok paling bertakwa ya. Kemudian gayanya itu cerminan Arab, tapi ketika ngomong, ketika bicara, terutama kepada orang lain, terutama di khalayak umum atau publik, itu tidak kenal sopan santun, nggak kira-kira. Kalau ngomong itu ngawur, serampangan, ya, nggak punya etika, nggak sepantasnya ngomong kayak gitu. Artinya, Bapak Dudung itu bahasanya gregetan dengan orang-orang Islam yang model seperti itu. Jadi itu kenapa ya Bapak Dudung itu menggunakan seperti itu. Keempat, dalam konteks apa Pak Dudung menggunakan kata-kata seperti itu? Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Orang itu bawaannya beda-beda ya, terutama dalam menyampaikan sesuatu. Kita tidak bisa mengharapkan orang itu seperti keinginan kita. Itu yang pertama harus kita tahu ya. Dan kalau kita lihat Bapak Dudung Abdurrahman ini kan sedang ngobrol sama Om Deddy Corbuzier di dalam acara podcastnya gitu loh. Dia lagi ngomong berduaan aja, seperti kita ngobrol sama orang yang dekat sama kita. Dan orang seperti itu kalau ngobrol, kita lihat sendiri bahasanya. Itu seperti sharing dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran gitu kan, berbagi pengalaman, berbagi rasa, ya. Itu yang dilakukan. Pak Dudung itu tidak sedang bicara di publik. Tidak menyatakan sesuatu, menetapkan sesuatu yang mengesahkan sesuatu, tidak. Ya, hanya karena kita nonton, itu kan karena disiarkan sama Om Deddy Corbuzier, karena itu sebuah acara podcast. Tapi kalau kita lihat di sana, mereka itu sedang ngobrol berdua gitu loh. Jadi kalau kita sebagai penonton yang dengerin ada kalimat yang seperti itu, lalu kita penontonnya itu tidak terima gitu kan, ya itu salah. Kenapa? Dia lagi ngobrol kok, dia lagi curhat, dia lagi sharing, dia lagi berbagi sebuah pengalaman yang dia rasakan gitu kan. Jadi tidak ada salah di situ. Kenapa? Karena itu ngobrol, bukan menetapkan sesuatu. Beda kalau misal Bapak Dudung Abdurrahman mengatakan di publik, menetapkan suatu penetapan, misalnya begini, wahai kaum muslimin, ya, Tuhan kita itu orang Arab, ya, makanya kita harus berbahasa Arab semua. Nah itu baru. Atau dia mengatakan, wahai kaum muslimin, Tuhan kita itu sama kayak kita, dia itu orang, kayak manusia, karena begini-begini, ya seperti itu. Karena apa?
Ya, kalau kita ngelihat di surat An-Nazi'at ya, itu kan Fir'aun itu kan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan kan. Ana rabbukumul a'la. Nah, itu baru salah. Baru salah kalau membuat statement dan pernyataan atau menetapkan di publik. Ya, itu baru salah. Tapi Bapak Dudung Abdurrahman itu lagi ngobrol berdua sama Om Deddy Corbuzier di acara podcastnya. Nah kan kita tahu sendiri Om Deddy Corbuzier itu kalau ngundang tokoh orang yang dibicarakan kan selalu diundang ke acara podcastnya. Ngobrol lah 1 jam. Ya kalau ngobrol ya pasti dong cerita pengalaman, perasaannya gimana, pengalamannya gimana, senang susahnya gimana, dan itu lazim ditemukan di dalam podcastnya. Jadi kalau Bapak Dudung Abdurrahman hanya mengatakan karena Tuhan kita itu bukan orang Arab, padahal itu sekedar obrolan biasa, lalu disoroti sebagai sesuatu yang negatif, ya. Saya rasa itu terlalu berlebihan sekali, tidak pada tempatnya, ya. Sehingga kita itu harus paham orang itu ngomongnya dalam suasana apa, dalam acara obrolan biasa atau resmi atau tidak, dipublikasikan atau tidak, kan gitu kan. Jadi kita tidak bisa serta-merta menilai orang gitu kan. Itu sekian dari saya tanggapan terhadap pernyataan Bapak Dudung Abdurrahman. Mudah-mudahan itu akan mencerahkan kita semua pikiran dan hati kita supaya kita itu jangan salah tangkap, supaya jangan salah paham sama pernyataan orang. Karena apa? Karena kita harus paham orang itu sedang ngomong apa, di mana dia sedang ngomong, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah paling tidak kita harus punya husnuzon dulu sama orang. Kenapa dia ngomong seperti itu? Ya, kalau kita tidak banyak komunikasi sama dia, kita tidak banyak kenal sama orang itu, sebaiknya jangan buat prasangka atau bahkan tuduhan atau bahkan labeling-labeling yang buruk. Ketiga, dari Bapak Dudung Abdurrahman, saya sempat terharu ya. Saya sempat terharu belajar sama beliau bahwa untuk menjadi muslim yang baik, ya, kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita ini muslim, biasa aja. Karena yang dibutuhkan bukan hanya muslim kita, tapi kontribusi kita ke sesama itu gimana gitu loh. Ya sudah. Karena Bapak Dudung itu hanya ingin menolong orang aja, ya. Sampai berdoa sama Allah. Bayangkan. Itu kalau bukan hati yang lembut dan baik, nggak mungkin itu doa kayak gitu, ya kan? Ya biasanya kan doa itu kan orang minta kaya, mudah urusan, bla 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 bla. Tapi Bapak Dudung itu beda, benar-benar beda. Dia benar muslim yang ideal dalam terapan bahwa berdoa memohon kepada Allah, meminta kekuatan dan kemampuan untuk membantu menolong orang lain itu penting banget ternyata. Dan dari dia, padahal kita lihat bahwa Bapak Dudung itu seorang TNI, tidak ada atribut yang tampak islami sama sekali, tapi jiwanya itu benar-benar islami banget. Dari situ kita bisa belajar bahwa kita tidak usahlah terlalu menunjukkan diri paling Islam, paling membela Islam. Nggak usah, biasa aja, low profile aja, down to earth aja. Yang penting adalah bagaimana kita menyebarkan nilai-nilai Islam yang memberikan manfaat dan maslahat bagi kita semua. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu sekian dari saya. Jangan lupa selalu menjadi orang yang selalu sehat dan berkualitas.